Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti. Nah, kali ini saya akan membahas tentang neuroscience kognitif. Ini adalah bidang studi yang menghubungkan otak dan aspek-aspek saraf, khususnya otak, dalam pemrosesan kognitif dan perilaku. Nah, sebelum lebih lanjut, kita perlu ketahui peranan dari otak kiri dan otak kanan. Pada otak kiri menyukai kata-kata, simbol, huruf, dan juga gemar mengikuti kegiatan yang merangsang artikulasi dan cenderung stabil dan konsisten. Sedangkan pada otak kanan senang berpikir dengan skema, lebih suka segala sesuatu yang acak dan bersifat spontan. Nah, yang di bawah ini adalah otak berpikir, lapisan pada otak tempat bersemayamnya kecerdasan. Nah, ini otak depan. Otak depan terbagi menjadi 4 lobus, masing-masing memiliki fungsi yang beda. Ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Nah, dari 4 bagian ini, pada otak berpikir, lobus frontal atau area asosiasi sebagai tempat impuls, pertimbangan, pemecahan masalah, dan pengendalian perilaku. Temporal, area motorik sebagai pendengaran, bicara, pengenal wajah, dan pergerakan yang disadari. Pada parietal atau somasensorik sebagai panca indera, panas, dingin, sentuh, nyeri, dan sensasi. Occipital sebagai area visual, menerima dan memproses informasi dari retina pada mata. Selanjutnya kita perhatikan pada otak tengah, terletak di depan otak kecil. Nah, merupakan pusat pergerakan mata dan punya colliculus inferior, fungsinya sebagai pendengaran tertentu. Nah, selanjutnya otak belakang atau otak kecil, ada cerebellum dan medulla oblongata dan spons. Pada otak kecil, cerebellum mengatur pergerakan otot, keseimbang otot kerja, mengatur sikap dan posisi tubuh. Medulla sebagai untuk gerak tak sadar, bernapas, menelan, batuk, dan bersin, serta lain-lain. Pada pons, dalam proses tubuh terjadi pada medulla. Selanjutnya, sistem limbik. Sistem penting modulasi pengaturan emosi terdiri beberapa struktur kecil yang bekerja dalam suatu koordinasi. Sistem ini juga berfungsi sebagai pusat emosi. Selanjutnya, pons, bagian yang terkait dengan urusan tidur dan mimpi. Selanjutnya, amigdala, fungsinya fear dan anxiety, anger dan agresi, nyaman dalam lingkungan sosial, sebagai koneksi informasi sensorik penciuman. Korteks cerebral berfungsi sebagai pengendali perilaku dan sebagai pertimbangan persepsi motorik. Selanjutnya ada cerebellum, disebut otak kecil. Nah, pusat pergerakan halus, tempat perancangan pengaktifan gerak yang memungkinkan gerakan kita menjadi lancar. Yang terakhir ada medulla oblongata. Terdapat bagian bawah di bawah tengkorak, merupakan tempat keluar masuknya perintah dan informasi dari luar, merupakan bagian yang bertanggung jawab atas refleks bagian atas. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian otak hipotalamus.
Nah, hipotalamus ini mengatur nafsu makan, siklus tidur, motivasi seksual, serta temperatur regulasi hormonal body proses. Nah, selanjutnya tidak hanya hipotalamus, ada juga talamus. Nah, untuk talamus sendiri fungsinya adalah mengatur semua informasi yang menghubungkan dengan perasaan kecuali baru. Nah, di sini mengatur arus informasi sensorik yang menghubungkan dengan perasaan. Nah, fungsinya juga pada emosi dan pada memori. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.